Bab 2771, Binatang Nyamuk Berdarah. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Ini, apa ini? Dengan munculnya nyamuk pembunuh berdarah ini, Yesuan merasa bahwa tubuhnya lebih kuat daripada para tiran, dan tiba-tiba dia terkejut, dan tanpa sadar dia melangkah mundur selusin langkah. Raja Nyamuk Gila, tubuhnya berdarah, mewakili darah Raja Nyamuk, tentu saja, titik ini, kamu dapat membiarkannya disembunyikan, termasuk perbaikan, juga dapat dari sudut pandang asli saat ini, disembunyikan ke planet terendah. Berbicara tentang ini, kegilaan Raja Nyamuk sekali lagi melirik, nyamuk ini, bernama Kalajengking Darah, adalah satu-satunya putra kaisar, itu adalah binatang nyamuk gila yang sebenarnya, meskipun kelahiran kebijaksanaan, tetapi telah terpesona. Petik 2. Darah, Pangeran Nyamuk, perintah asli. Rangkaian informasi ini ragu-ragu jika cerah, dan Yesuan Zhen mundur bolak-balik, menatap Kaisar Nyamuk Gila, sebelum, pendahulu, apa maksudmu, biarkan aku mengambil kaisarmu sebagai binatang buas. Ya Tuhan, bagaimana mungkin itu bisa dilakukan, tetapi harus dibunuh, aku tidak bisa menarik wajah ini, itu terlalu kasar. Selama pidato itu, Yesuan tanpa sadar menatap nyamuk berdarah itu, dan sepasang mata di kepala manusia yang berevolusi oleh pihak lain itu benar-benar berdarah, penuh dengan warna-warna gila, membunuh langit, menatap dedaunan dengan erat. Suan, jika bentuknya dibuat oleh nyamuk gila itu, aku khawatir itu sudah datang. Jika itu masalahnya, dengan Yesuan hanya perbaikan meteor tingkat pertama, jiwa akan terbang dan tulang-tulang tidak akan tertinggal. Dalam keadaannya saat ini, apakah menurutmu jika kamu tidak menanam budak padanya, apakah itu akan sangat nyaman? Nyamuk gila itu mendesah, dan nadanya penuh dengan kesedihan, ngomong-ngomong. Alasan mengapa itu akan jatuh ke dalam kegilaan ketika datang ke kebijaksanaan sebenarnya karena demi kaisar ada hubungannya dengan itu. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun aku telah membawanya bersamaku, aku tahu itu sangat menyakitkan. Bagaimanapun, itu adalah darah kaisar. Kaisar dapat merasakannya. Selain itu, Kaisar memiliki firasat bahwa jika memiliki hari untuk memulihkan pikirannya, maka kesempatan ini harus jatuh padamu. Nak, ambillah, satu-satunya kesempatan, apakah itu Kaisar tetap saja, jangan mau melewatkannya. Percayalah pada intuisi orang alami yang kuat, terkadang orang terkuat di dunia surga telah memiliki kesempatan untuk menyentuh sedikit pun rasa surga. Ini, mendengarkan Kaisar Nyamuk Gila berkata demikian, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Sebelum dia membuat keputusan akhir, budak tingkat ke-11 yang tercetak di sisi Raja Nyamuk Gila telah memacu kembali ke Yesuan dan langsung jatuh ke tubuhnya. Pada saat yang sama, suara Raja Nyamuk Gila juga lewat, tangan pada anak itu, dan kemudian menggiling, Kaisar hanya bisa menanggung lebih banyak siksaan mental. Baiklah, para pendahulu dapat yakin bahwa generasi muda harus memperlakukannya seperti saudara. Melihat nyamuk gila dan bahkan pangeran mereka sendiri dapat menanggung rasa sakit di tangan mereka, biarkan mereka menanam budak sebagai binatang buas, hati Yesuan kali ini adalah penyesalan gempa bumi yang lengkap. Meskipun dia tahu bahwa pasti ada banyak rahasia di tubuh nyamuk gila, dari sudut pandang saat ini, pihak lain memang temannya sendiri, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, tanpa niat jahat. Satu pemikiran tentang ini, Yesuan bahkan mengambil cetakan budak tingkat ke-11 dan mendapatkan kembali pengetahuan tentang laut, mengeluarkan cetakan budak tingkat 10 lainnya, mengangkat tangannya dan tidak menekan dahi berdarah Raja Nyamuk. Pada saat ini, kemarahan marah. Kecoa berdarah Raja Nyamuk hampir seketika berubah menjadi bilah darah sungguhan, menatap Yesuan dengan erat, dan juga mengeluarkan kelicikan tajam di mulut, memperhatikan kegilaan di samping. Raja Nyamuk menghela nafas, namun, keadaan seperti itu dengan cepat menghilang. Saat budak tingkat 10 diproduksi di inti binatang buas di otak Pangeran Nyamuk, kebencian di matanya dengan cepat menghilang, tetapi keganasan kegilaan Haltian masih sama seperti sebelumnya. Cahaya di kedua mata juga berdarah, tetapi ketika saya melihat Yesuan, tidak ada jejak pemberontakan. Jelas, pencetakan budak masih memiliki efek, tetapi pantat berdarah binatang buas nyamuk masih gila. Situasi ini juga masuk akal. Yesuan tidak terduga, tetapi terasa aneh. Bagaimanapun, ini masih dia. Untuk pertama kalinya, terima keberadaan yang gila. Orang gila-gilanya telah berada di sumsum tulang selama ratusan tahun,
jadi bahkan jika Anda telah menanam seorang budak, keadaan kegilaan ini tidak akan terangkat. Pada titik ini, suara nyamuk gila itu terdengar lagi, tetapi itu jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan kekuatan raja untuk menekannya telah dilonggarkan. Lihat, tidak ada perubahan. Jika dulu, ini adalah raja, itu akan bergegas ke pertama kalinya tanpa henti. Setidaknya sekarang, karena efek dari cetakan budakmu, itu akan mengambil inisiatif untuk mengendalikan dirinya sendiri. Petik 2. Tetapi kamu harus memperhatikan, kontrol ini juga relatif. Bukannya itu akan berbahaya bagimu, tetapi bagi orang lain, itu sudah menjadi binatang kesayanganmu, dan kamu berada di bawah yang terbunuh yang telah hilang dalam legenda, dibandingkan dengan jejak spiritual iblis umum yang kuat, lebih stabil 10 juta kali lipat. Jadi, selama itu diperbaiki tanpa menembus batas sumpah serapah 10 tingkat, itu tidak akan memiliki dua hati untukmu. Kontrol relatif yang baru saja saya katakan hanya berlaku untuk orang lain selain Anda. Karena efek perbudakanmu, biasanya akan memiliki kemampuan pengendalian diri. Meskipun masih membunuh manusia seperti darah, itu tidak akan memiliki perilaku impulsif, tetapi begitu kamu memberinya perintah untuk menyerang, maka itu ditekan olehnya. Kegilaan semacam ini akan meledak beberapa kali. Petik 2, artinya adalah bahwa begitu kamu membiarkannya menyerang, pada dasarnya itu tidak ada habisnya, jadi jika kamu tidak membunuh hati pihak lain, yang terbaik adalah tidak menggunakannya, jika tidak, kamu tidak dapat mengakhirinya. Pendahulu, maksudmu aku mengerti. Mendengar di sini, Yesuan tiba-tiba menyadari, dia tahu, masih ada lapisan makna dalam Raja Nyamuk Gila, yaitu, begitu Yesuan mengeluarkan perintah serangan, bahkan jika perbaikan pihak lain jauh lebih banyak daripada Raja Nyamuk Sialan, itu tidak akan ragu-ragu pasti akan membunuh pihak lain, dan itu akan menjadi orang yang mati begitu ditembak. Dengan cara ini, aku benar-benar ingin bertemu dengan eksistensi yang lebih kuat, dan keselamatanku hanya takut. Memikirkan hal ini, Yesuan tiba-tiba tampak seperti wajah, dan bergegas ke Kaisar Nyamuk Gila. Para pendahulu yakinlah, aku baru saja mengatakan bahwa di masa depan, perlakukanlah seperti saudara, ini adalah sumpah. Yah, Kaisar ini benar-benar tidak salah membacamu. Hari ini, semua ini dilakukan, meskipun itu adalah perjudian, mempertaruhkan kesempatan yang unik, tetapi dengan kata-katamu, bahkan jika hasil akhirnya tidak memuaskan, Kaisar tidak dapat mengeluh. Setelah mengatakan itu, Raja Nyamuk Gila berbalik dan pergi. Kaisar ini tidak dapat pergi dari sini, bawalah bersamanya, ingat bahwa dia disembunyikan dan diperbaiki, dan pada saat yang sama, darah nyamuk dan keluarga kerajaan juga disembunyikan. Operasi adalah bakat darah keluarga kerajaan nyamuk dan binatang buas. Kecuali nyamuk dan keluarga kerajaan, bahkan jika itu adalah gua yang kuat, tidak mungkin untuk melihatnya. Ketika suaranya menurun, sosok Raja Nyamuk Gila telah menghilang. Di kejauhan, mahkota pohon kamper menjerit di ujungnya, dan sekejap mata menghilang dengan kepergian Raja Nyamuk Gila. Yesuan tiba-tiba tenggelam. Nyamuk berdarah di depan mata masih penuh dengan kegilaan yang ganas. Tubuh dan belalainya berbentuk nyamuk dan binatang. Hanya tengkorak dengan rambut merah yang merupakan manusia, tetapi cahaya di mata berdarah. Perasaan manusia seperti binatang buas yang mengerikan, dan tidak dapat dijelaskan. Sudah pasti bahwa darah keluarga nyamuk disembunyikan. Jika tidak, akan ada banyak masalah. Mengenai sejauh mana kultivasi harus disembunyikan, Yesuan agak ragu-ragu. Sebelum Kaisar Nyamuk Gila telah mengatakan bahwa nyamuk dan keluarga kerajaan memiliki bakat darah yang kuat dalam teknik penyembunyian, dan ada hati di bawah penyembunyian, apalagi Komandan Bintang Nyamuk Hitam Zuo Fengtai dan Tulang Abu-Abu Pendeta Tinggi. Titik aslinya kuat, dan itu adalah yang terkuat dari gua-gua Kaisar, dan mereka tidak dapat melihatnya. Kemudian, bagaimana memilih tingkat penyembunyian yang telah dibudidayakan sangat khusus. Jika terlalu lemah, meskipun tidak akan menarik perhatian, jika dalam bahaya, saat perlu ditembak, begitu menunjukkan kekuatan di luar tingkat penyembunyian, maka kecurigaan akan lebih kuat. Kalajengking berdarah adalah hewan peliharaan binatang yang Yesuan taruh di sisi terang di masa depan. Kemudian, pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa jumlah dan peluang tembakannya akan jauh lebih tinggi daripada Gunung Naibo dan Ba. Satu pemikiran tentang ini, Yesuan membuat keputusan ketika dia menggigit giginya, dan kemudian dia memberikan perintah pertama kepada darah nyamuk dan binatang buas ini dengan semangat kekuatan, untuk mengumpulkan darah Raja Nyamuk.
Akan diperbaiki dari titik asli orde pertama yang disembunyikan ke tingkat pertama lubang hitam. Tahap pertama lubang hitam pada dasarnya sudah cukup. Tentu saja, karena darah tidak dapat ditembakkan dengan santai, tembakan harus membunuh lawan, itu benar-benar perlu untuk bertarung, itu gila, itu tidak dapat mengendalikan apa yang disembunyikan, bahkan jika pihak lain adalah titik asli, dan itu pasti akan habis-habisan. Dalam hal ini, titik awal perbaikan pasti akan terungkap. Oleh karena itu, Ye Xuan pada dasarnya tidak akan membiarkannya menembak, jadi lebih sering, dalam menghadapi krisis dan dilema, masih harus bergantung pada Ye Xuan untuk menyelesaikannya. Mengenai fakta bahwa ia bisa mendapatkan lubang hitam dari bintang nyamuk, langkah pertama nyamuk pembunuh, Ye Xuan juga menghitung kata-kata di dalam hatinya. Di satu sisi, sebagai pemain benih yang mewakili bintang gunung hitam untuk berpartisipasi dalam uji coba suku nyamuk hitam, ia awalnya yang paling berbakat dalam penggunaan kekuatan spiritual di antara seluruh bintang gunung hitam. Di sisi lain, meskipun kultivasi dewa kuat, keadaan kegilaannya masih bisa diperdebatkan. Dalam hal ini, kekuatan spiritual Ye Xuan yang melampaui iblis biasa belum tentu tidak ada kesempatan untuk mengakuinya. Paling tidak, aku akan mengambil sedikit keberuntungan lagi. Tentu saja, yang terpenting adalah Ye Xuan adalah iblis kebenaran. Sekarang ada jejak spiritual tingkat 8 yang ditinggalkan oleh Raja Nyamuk Gila di inti spiritual pengetahuannya tentang laut. Bahkan iblis tidak dapat mendeteksinya. Pengetahuannya tentang laut, dalam hal ini, tidak ada keraguan titik bocor, Ye Xuan secara alami tidak perlu khawatir. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, sisi dewa yang berlawanan telah melakukan segalanya sesuai dengan instruksi Ye Xuan. Alam napasnya telah berubah menjadi lubang hitam tingkat pertama, dan tubuh nyamuk yang awalnya merah dan dewa telah menjadi hitam normal. Hanya darah gila pada pasangan itu yang tidak berubah, dan ada yang tidak terawat. Rambutnya masih ada, tapi lebih baik, kamu tahu itu gila pada pandangan pertama. Ini bisa jadi sedikit efek yang membingungkan. Singkatnya, Ye Xuan sangat puas. Saudara-saudara, ia pernah berjanji sebelumnya, jika kamu adalah saudara, secara pribadi, kamu akan sepadan dengan saudaramu, tetapi di hadapan orang-orang, untuk situasi keseluruhan, terkadang jika kamu dikirim, kamu masih ingin menanggungnya. Berbicara tentang ini, Ye Xuan menundukkan tangannya ke darah dan memberikan hadiah yang dalam. Yang tidak dia perhatikan adalah bahwa pada saat dia membalikkan pinggangnya, kegilaan berdarah dari sisi berlawanan dari wajah berdarah itu tampaknya memiliki makna yang menarik, berkedip cepat, dan menghilang dengan tenang. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan melambaikan darah berdarah ke dalam cincin binatang peliharaan, dan cincin binatang peliharaan, yang sebelumnya dia beli di area toko bintang nyamuk hitam, dibeli oleh beberapa kristal hitam ajaib. Gelang semacam ini, meskipun juga bisa menjadi makhluk hidup, tetapi karena disempurnakan sebagai ruang hewan peliharaan, jadi ruang di dalamnya tidak besar, hanya 100 meter kubik, pendapatan satu tubuh hewan peliharaan yang sedikit lebih besar tidak cukup ruang. Selain itu, cincin binatang buas ini tidak menggunakan teknologi ruang lipat yang sempurna, jika tidak, ruang di dalamnya tidak akan begitu kecil, lagi pula, itu hanya harta ruang angkasa tingkat rendah yang telah disempurnakan oleh para pemurni dalam kelompok iblis, dan dari keluarga surgawi. Barang-barang yang lebih tinggi, masih ada perbedaan. Alasan mengapa gelang itu dibuat adalah untuk kenyamanan membawa. Setelah pemurnian harta karun ini, sebelum Anda dapat memasang binatang buas, Anda dapat memperolehnya di dalam tubuh. Setelah Anda memiliki hewan peliharaan, Anda hanya dapat meletakkannya di pergelangan tangan Anda. Tentu saja, jika binatang buas itu adalah mayat, sudah mati, tetapi juga dapat dikumpulkan ke dalam tubuh. Saat tubuh dewa menghilang, itu berubah menjadi hitam yang hancur menjadi cincin binatang peliharaan di tangan Ye Xuan. Ye Xuan tidak terus menunda terlalu lama, langsung meluncurkan kejutan yang sempurna, dan menyembunyikan bentuk tubuh dan napas. Kemudian dia mengikuti jalan asli dan dengan cepat bergegas ke atmosfer hitam pekat di langit. Pada saat ini juga mahkota pohon kamper raksasa berada di ujung pohon. Sosok Raja Nyamuk Gila juga melangkah keluar dari kehampaan. Melihat ke arah kepergian Ye Xuan, dia menjaga dirinya sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri, "Anak nakal, kamu adalah harapan terakhir Kaisar, dan kamu tidak boleh mati di tengah-tengahnya." Bintang nyamuk hitam. Di pinggiran olah leluhur iblis suci di pinggiran timur kota utama kota bintang hitam, segi empat kecil itu biasa menerima 10 putra semu. Pada saat ini,
selain Yesuan, 9 putra semu lainnya ada di sini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa putra bos besar dari Komet Hitam, yaitu Fang Fang yang harum dan banci, meskipun tidak berada dalam kelompok yang sama dengan 8 orang lainnya, sendirian bersandar di pohon di halaman, dengan wajah tidak puas di wajahnya. 8 orang lainnya berkumpul bersama. Salah satunya adalah seorang pria muda dengan wajah kaya seperti batu giok. Dia berada di tengah-tengah. Orang ini adalah putra tunggal Zuo Fengtai, pemimpin suku nyamuk hitam. Orang ini juga orang yang memenangkan suara tertinggi dari nyamuk hitam. Dia tidak hanya memiliki bakat yang baik untuk kekuatan spiritual, tetapi juga berkultivasi untuk mencapai penyempurnaan besar tingkat ke-9 dari lingkungan satelit di alam. Ketiga, itu segera menjadi pusat kekuatan sihir dari alam terbesar keempat di planet ini. Selain itu, di antara cincin favoritnya di pergelangan tangan kiri, ada nyamuk yang kuat dengan bintang tingkat keempat di dunia keempat. Itu adalah pemimpin suku nyamuk hitam. Zuo Fengtai secara pribadi memasuki bintang nyamuk untuk menangkapnya. Datang, dapat dikatakan bahwa nyamuk dan binatang buas yang kuat dari tahap keempat sungai bintang ini adalah ketergantungan dan kebanggaan terbesar Zuo Licheng. Karena itu, ketika dia mendengarkan seorang calon putra yang sedang aktif mencarinya hari ini, penjual yang menjual dewa dari Montenegro tidak berani melihat nyamuk dan binatang peliharaannya, dan setelah mengatakan sarkasme, Zuo Licheng menjadi marah dan datang ke tempat ini. Pada saat ini, 7 putra semu lainnya mengelilinginya, dengan niat baik, dan kata-kata itu penuh dengan cuka, Zuo Xiong, kamu tidak ada di sana saat itu. Kalau tidak, jika kamu melihat wajah terbuka yang tidak bermoral itu, aku takut aku akan marah saat itu juga. Bukankah begitu? Anak ini jelas-jelas menjual dari beruang di tangan beruang, dan mendapatkan kualifikasi kesaksian bintang Montenegro. Aku benar-benar ingin mengatakannya. Aku sangat pemalu dan aku tidak berada di posisi yang sama. Rendah hati, tidak ada nyamuk dan dewa tidak masalah. Gadis banci itu mengiriminya lingkungan satelit. Yang paling menjengkelkan adalah anak ini berdebat bahwa sebelum dia mencengkeram kepala, dia masih bertanya kepadaku siapa nyamuk yang paling kuat. Itu berarti dia tidak tahu siapa yang tidak bersalah. Terlebih lagi, aku telah memberitahu saudara kiri bahwa hewan peliharaan nyamuk adalah hal teratas di alam ketujuh sungai bintang. Orang ini masih mencemooh dan mencemooh. Aku melihatnya dengan jelas, dan aku jelas memiliki arti menekan saudara kiri atasmu. Siapa dia? Jangan katakan itu, semakin banyak kamu mengatakannya semakin marah. Aku menunggu kejeniusan keturunan iblis utama di suku itu. Hari ini, dia terpana oleh orang licik yang menjual pantatnya. Nada bicara ini benar-benar tidak nyaman. Titik. Di halaman kecil, 7 putra suci yang bersalah atas kemalangan mengucapkan sepatah kata kepadaku, sambil berbicara, sambil masih menggelengkan kepala dan mendesah. Itu adalah perasaan kasih sayang, tidak hanya orang kulit hitam yang dikelilingi oleh mereka. Wajah bintang nyamuk, Zuo Licheng, mengatakan bahwa wajahnya lebih suram, dan bahkan mereka yang bersandar di pohon kecil tidak jauh, semuanya cemberut. Sangat disayangkan bahwa masalah ini tidak dapat dijelaskan sama sekali, dan semakin dijelaskan, semakin sedikit efeknya, semakin buruk. Oleh karena itu, meskipun Hao Fangfang tidak khawatir, dia tidak punya pilihan. Nama kalajengking yang tidak bermoral ini, Zuo, juga telah mendengarnya dalam beberapa hari terakhir. Saya pikir itu adalah kejeniusan yang sepele. Saya tidak ingin menjadi sedikit malu-malu. Tercengang oleh beberapa orang ini, kemarahan hati Zuo Licheng jelas juga mengalir keluar. Meskipun nadanya tenang, tetapi di mata, ada kemarahan yang kuat, ini hanya beberapa hari dalam beberapa hari terakhir. Hari ini, Zuo, yang ada di sini, ada di sini. Saya harus melihat apakah orang ini ada hubungannya dengan dia. Saya bahkan tidak berani melihat ke pengadilan kiri saya. Selama pidato itu, sosok seperti figur telah jatuh dari atmosfer bintang nyamuk hitam ke halaman kecil. Saat situasi melambat, 9 putra semu di halaman melihat penampilan yang akan datang. Mereka adalah orang-orang yang mereka bicarakan. Zhang Wuji, melihatmu kembali dalam waktu yang lama, bukankah kamu seharusnya menangkap nyamuk yang tepat? Tidak masalah, aku akan meninggalkannya untukmu. Tanpa menunggu Zuo Licheng dan yang lainnya untuk menanggapi, Hao Fangfang menyapa Yesuan, yang baru saja terjatuh di sisi halaman kecil itu, dan berkata sambil menariknya dan pergi ke pintunya, pergilah. Ini sedikit menutupi. Mata Yesuan menyapu 8 orang di halaman dan melihat wajah baru.
Tampaknya dikelilingi oleh 7 orang lainnya. Bintang-bintang melengkung, dan bahkan jika mereka iri. Mengingat bahwa orang ini adalah satu-satunya putra suku nyamuk hitam, Zuo Fengtai, sekarang dia berada di situs orang lain. Meskipun Ye Xuan tidak membencinya, dia bahkan merasa tidak nyaman dengan bacaan Hao Fangfang tentang bacaan sang pangeran. Namun, saat ini, benar-benar tidak perlu menghadapi pihak lain di depan satu sama lain. Setelah membaca ini, Ye Xuan ragu-ragu sebentar, setelah semua, dia mengikuti tarikan Hao Fangfang, dan berbalik untuk pergi ke kamarnya, untuk sementara menghindari pusat perhatian. Berhenti. Sayangnya, pohon itu ingin tenang dan angin tidak berhenti. Ye Xuan tidak bermaksud membuat lebih banyak masalah, tetapi pihak lain jelas tidak berpikir begitu. Hampir pada saat langkahnya baru-baru ini, tidak jauh dari pusat rumah sakit, suara jeritan telah terdengar. Kaki Ye Xuan mandek, dan dia melirik ke belakang tanpa sadar, tetapi dia melihat bahwa pemuda iblis yang lahir itu hanya mencibir dan menyeringai. 7 orang lainnya mengikuti, dan wajahnya sama-sama sombong. Warnanya, Zhang Wujikan, kudengar kamu tidak bisa mengambil binatang nyamuk hitam Zuo. Bisakah kamu memiliki ini? Melihat Ye Xuan menghentikan langkahnya, nada orang ini lebih tajam, dan sepertinya bertanya, tetapi tidak ada yang namanya arti pembelaan Rong Ye Xuan. Ketika dia bahkan berkata, jika ini masalahnya, kamu harus memasuki bintang nyamuk. Binatang nyamuk yang aku tangkap sendiri pasti ada di sebelah kiri. Setiap orang adalah orang suci semu dari nyamuk hitam. Mengapa tidak membiarkanku membuka mataku? Tetapi kata-kata buruk di sebelah kiri dapat dikatakan lebih dulu. Jika Anda tidak bisa mendapatkan seekor nyamuk di atas binatang buas di sebelah kiri, maka kata-kata sebelumnya tidak beralasan dan memalukan. Dalam nyamuk hitam ini, saya khawatir tidak ada yang berani melakukannya. Anda harus memikirkannya sendiri. Anda seharusnya salah paham tentang masalah ini. Saya tidak mengenal Anda. Di mana Anda mengatakan rasa malu? Ye Xuan mengangkat bahu dan kembali dengan sepatah kata. Dia berbalik dan berjalan pergi. Dia benar-benar tertarik pada hal-hal yang membosankan seperti itu. Persetan dengan kamar minyak. Karena Anda tidak bisa mendapatkan nyamuk yang melampaui binatang buas di sebelah kiri, Anda harus membayar kata-kata Anda. Melihat Ye Xuan berkibar kembali dan berbalik, dia tampaknya tidak pernah menempatkan dirinya di matanya. Zuo Licheng tiba-tiba menjadi marah, dan suara mulutnya hampir berteriak, sepertinya Anda sangat kotor. Hal-hal anjing yang kotor, Zuo juga tidak peduli, tetapi sebelumnya, Anda harus memberi jalan kiri kepada binatang peliharaan. Pergi, desis, pergi ke kata keluar, seperti raungan. Dengan lambaian tangan Zuo Licheng, kepala itu dikelilingi oleh pergelangan tangan binatang itu, dan binatang nyamuk hitam dengan alam ketujuh dari Sungai Bintang begitu kuat sehingga ia langsung dikorbankan tanpa peringatan apapun. Saat berikutnya, Li Wei datang, badai mulai naik. Seekor nyamuk hitam dengan ukuran tubuh hampir 2 meter telah bergegas menuju bagian belakang Ye Xuan. Kaki depannya yang menjulang tinggi berwarna hitam dan cerah, memperlihatkan tekstur logamnya, dan ada rasa emas dan teleskopik yang tajam, seperti kilat hitam, dengan cepat dan sayangnya diikat ke bagian belakang Ye Xuan. Ini jelas merupakan ritme pembunuhan. Zhang Wuji, hati-hati. Di samping, Hao Fangfang terkejut. Melihat nyamuk ini mendekat dalam sekejap. Tiba-tiba berubah warna dan menghilang. Raungan, hampir pada saat yang sama, suara binatang seperti badai petir tiba-tiba meledak. Tepat di belakang sosok Ye Xuan, seekor nyamuk hitam yang masih berada di sisi lain tubuh muncul. Nyamuk ini bahkan telah mengembangkan kepala manusia, penuh rambut merah, iblis yang bernapas, dan bahkan lebih banyak merah berdarah di mata, tampaknya mengungkapkan warna berdarah yang nyata. Ketika muncul, tubuh telah keluar dari tekanan yang kuat, bahkan ruang halaman kecil tampaknya hancur, samar-samar terguncang keluar guntur yang lemah. Mencicit, dengan munculnya nyamuk aneh ini, hewan peliharaan nyamuk hitam Zuo Licheng mandek tanpa penundaan, dan corong panjang itu ngeri dan panik, dan akhirnya runtuh. Dengan tubuh, berjongkok langsung di tanah di halaman, gemetar dan gemetar, tubuh telah bergetar. Itu tidak cukup untuk membuka perbaikan ke alam. Itu adalah atmosfer berdarah nyamuk dan keluarga kerajaan yang tidak terlihat dalam tubuh berdarah. Itu sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan sisi lain. Untuk urusan berdarah, Ye Xuan tidak ingin terlalu cepat terungkap. Namun, saat nyamuk-nyamuk itu menyerang, dia jelas-jelas merasakan adanya perasaan kuat bahwa krisis hidup dan mati akan segera datang.
Kemudian dia memanggil darah dari cincin binatang buas, tetapi tidak berdaya. Pada saat ini, meskipun niat membunuh di hati Yesuan telah tumbuh, tetapi alasannya belum hilang, darah yang dipanggil hanya untuk menyelesaikan krisis, dan tidak ada niat. Oleh karena itu, saat nyamuk-nyamuk hitam milik pihak lain bergetar dan menghantam tanah, Yesuan adalah orang pertama yang membaca lagi, melambaikan tangannya, lalu memasukkan kembali darah ke dalam cincin binatang buas. Karena kecepatan sebelum dan sesudahnya begitu cepat, tidak peduli apakah itu Hao Fangfang atau Zuo Licheng, itu hanya terasa seperti bunga di depannya. Tampaknya seekor nyamuk berambut merah yang aneh telah mengguncang sosoknya dan menghilang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk merasakan dengan jelas temperamen tubuh dewa, tetapi tidak diragukan lagi bahwa itu pasti sangat kuat. Kalau tidak, saat sosok itu muncul, di halaman kecil ini kekosongan itu tidak seperti dihancurkan, tetapi ada suara gemuruh yang dalam yang dapat didengar. Anjing, apa yang telah kau lakukan pada hewan peliharaan nyamuk kecil ini? Hanya satu napas tidak, dan situasinya terjadi pembalikan yang tidak terduga. Wajah Zuo Licheng berubah satu demi satu, sambil meraung dan meraung, sambil merangsang sumber spiritual otak. Saat kekuatan spiritual yang tak terlihat muncul dari pikirannya, dia dengan cepat jatuh ke tanah dan menghancurkan binatang nyamuk hitam itu, dan larangan pada inti binatang di otak segera diaktifkan. Hei, rasa sakit yang luar biasa datang, dan nyamuk hitam yang berjongkok di tanah mengeluarkan teriakan yang ganas dan ganas. Sepasang mata di atas nyamuk itu tampaknya memiliki tenda merah pada saat ini. Membunuh dewa berarti, bunuh dia sekarang, kalau tidak, ini akan menghancurkanmu, dan kamu akan membunuh inti binatang itu. Saat yang sama yang dilarang di otak nyamuk ini, tampilan wajah Zuo Licheng langsung berubah. Kesombongan dingin yang asli menghilang sepenuhnya, seperti pelarian, meraung dan mengangkat tangannya ke Yesuan masa lalu. Hei, kekuatan larangan pada inti binatang buas di otak menyebabkan nyamuk hitam itu benar-benar hilang dengan keras. Dengan suara teriakan keras kedua yang keluar dari mulutnya yang panjang, awalnya ia terbanting ke tanah. Nyamuk hitam di belakang binatang buas itu dengan keras menggoyangkan sayap mereka, dan sosok itu seperti teleportasi, tepat pada waktunya untuk Yesuan. Kaki depannya yang hitam dingin dan tajam seperti tombak, dan ketika kepalanya jatuh ke alis Yesuan, Zuo Licheng, kamu terlalu banyak menipu. Yesuan tiba-tiba berubah warna, meraung dan menjerit di tangannya, tepat setelah cincin takdirnya yang berdarah datang. Tungkai depannya tampak terangkat dengan lembut, tetapi pada saat berikutnya, ia langsung dimasukkan tanpa ketegangan apapun. Di antara dua mata majemuk raksasa dari binatang peliharaan nyamuk hitam, langsung masuk ke otak yang dalam. Wow, kesedihan yang menyedihkan seperti wow terdengar dari binatang peliharaan nyamuk hitam. Kemudian, sosoknya yang besar seperti tubuh tanpa tulang. Ia langsung jatuh ke tanah dan tidak memiliki napas. Satu pukulan dan mati. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa serangan berdarah tampaknya hanya di permukaan, hanya untuk mengangkat tungkai depannya dengan lembut, sementara yang terakhir, nyamuk hitam yang kuat yang memiliki ranah ketujuh dari Sungai Bintang, bahkan telah menghindar tidak ada peluang, dan kaki depan yang berdarah itu lewat pada saat itu, dan ia jatuh di tempat. Apa? Langkah pertama lubang hitam, ini tidak mungkin. Sampai saat itu, Zuo Licheng akhirnya dengan jelas menangkap temperamen tubuh yang berdarah, dan bentuk tubuhnya terbanting maju mundur beberapa langkah, tertegun, dan berseru, mulutnya muncrat. Panah darah, wajahnya terlihat oleh mata telanjang dengan makna kertas emas. Binatang peliharaan nyamuk hitam itu hancur, dan larangan Zuo Licheng pada inti binatang di otaknya langsung hilang. Ini jelas merupakan tanda cedera internal kecil. Semua ini berumur panjang, tetapi itu benar-benar terjadi di antara sesak napas. Orang lain di rumah sakit, apakah itu Hao Fangfang di belakang Yesuan atau 7 putra suci lainnya di belakang Zuo Licheng, semuanya sekarang lamban, dengan mulut terbuka lebar dan tatapan di wajah Yesuan. Ekspresi wajah berubah dengan cepat, seperti hantu di siang hari. Pada saat yang sama, lusinan sosok dengan cepat memetik ke arah halaman. Meskipun pertempuran sebelumnya berumur pendek, tidak peduli apakah itu suara siulan binatang pecinta nyamuk hitam Zuo Licheng, atau atmosfer kuat botol hitam dari tembakan berdarah, gerakan itu sama sekali tidak dihitung. Kecil, iblis-iblis kuat yang bergegas dengan cepat ini jelas khawatir, dan ini telah menyerbu. Dalam hal ini, alis Yesuan baru saja berkerut, dan ke arah kota utama nyamuk hitam di kejauhan, itu langsung memicu suasana yang sangat mengerikan,
seperti korek api kehampaan yang tak terlihat, dengan gemuruh guntur yang samar-samar. Itu datang dengan cepat. Orang-orang belum tiba, dan napas mereka telah sepenuhnya menyelimuti seluruh halaman. Yesuan hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya kaku. Pada saat ini, bahkan jari-jarinya tidak bisa lagi bergerak. Itu adalah sisi tubuhnya yang berdarah, tetapi tampaknya merasakan provokasi, dahak berdarah yang hancur, keinginan untuk pergi. Hati Yesuan terasa canggung. Jika dia membiarkan komandan besar suku nyamuk hitam, Zuo Fengtai, mendongak, jika semburan darah itu marah, maka kegilaannya akan hilang. Hari ini, saya khawatir itu tidak akan bisa berakhir sepenuhnya. Begitu dia membaca ini, Yesuan bahkan memprovokasi otak untuk memahami inti spiritual laut, dan menggulung kekuatan spiritual lembut yang tak terlihat ke darah tubuh, mencoba menenangkan, akhirnya membiarkan amarahnya yang keras mengalir perlahan. Dia menjadi tenang. Tahap pertama lubang hitam. Siapa kamu? Bagaimana bisa ada binatang nyamuk hitam seperti itu? Pada saat ini juga, napas siulan dari kota utama nyamuk hitam yang jauh telah tiba di udara. Itu adalah orang kuat iblis setengah baya yang agung dengan wajah seperti pisau, garis keras, dan fajar. Bahkan lebih sombong, bahkan jika dia secara khusus berkumpul untuk memperbaiki atmosfer, dia masih mengungkapkan tekanan yang tak terlihat. Yesuan hanya saling memandang dengan pandangan sekilas, dan dia sudah merasa canggung dan tidak nyaman. Perbaikan tingkat ketiga dari titik asli adalah napas, dan itu sangat berbeda. Orang ini adalah pemimpin besar suku nyamuk hitam, ayah dari Zuo Licheng, Zuo Fengtai. Kembali ke komandan besar, bocah Zhang Wuji, baru saja datang dari Montenegro hari ini. Saya mendengar bahwa para peserta yang berpartisipasi dalam ujian putra perlu membawa binatang nyamuk hitam, sehingga bahkan jika mereka pergi ke bintang nyamuk setengah hari yang lalu. Dengan kuat menekan hati yang tidak bahagia, Yesuan dengan tenang menyerahkan hadiah kepada Zuo Fengtai, dan terus kembali ke jalan tanpa rasa malu. Lubang hitam nyamuk ini adalah panen setengah hari ini. Itu juga keberuntungan, meskipun binatang ini diperbaiki sebagai kuat, tampaknya kecerdikan sederhana juga telah lahir, tetapi dalam prosesnya, kebanyakan dari mereka mengalami kecelakaan, menyebabkan mereka jatuh ke dalam kegilaan. Seperti orang gila, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya telah mengintai di samping, dan akhirnya menemukan kesempatan untuk menembakkan larangan mental, saya bisa menyerah. Omong kosong. Setelah menunggu Yesuan selesai, Zuo Fengtai tiba-tiba menjerit dan menjerit, membunuh kata-katanya, ini gila lagi. Bagaimanapun juga, itu adalah lubang hitam, semut meteor kecil, bahkan dalam kekuatan spiritual. Bakat aspeknya lebih kuat, semangat merek Anda dilarang, dan mengapa Anda harus menyerahkan binatang buas ini? Ayah, asal-usul orang ini tidak diketahui, sebuah meteor kecil, sebenarnya rumor dapat menaklukkan lubang hitam di nyamuk hitam yang kuat World of Warcraft, yang pasti memiliki konspirasi, dan orang ini baru saja menghancurkan nyamuknya untuk membunuh nyamuk hitam bayi binatang buas. Ini masalahnya, kamu tidak bisa berhenti melakukannya. Melihat kedatangan ayahnya, kesombongan dan warna sedih di wajah Zuo Licheng muncul lagi. Darah dari mulut-mulutnya tersentuh. Ketika dia mengangkat tangannya, dia mengarahkannya ke Yesuan, dan kemudian berbalik ke sisi lain. 10 orang kuat ajaib berteriak, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera mendapatkannya dan menyiksanya? Itu lelucon. Setelah mendengar ini, Yesuan sangat marah dan tertawa. Dia mencibir Zuo Licheng dan mencibir. Kamu tidak memiliki keterampilan, kamu tidak harus menjadi diri sendiri, kamu dapat memikirkan orang lain dengan sangat buruk. Nyamuk hitam ini awalnya, saya pribadi menyerahkannya. Masalah ini tidak dapat diragukan oleh siapapun. Mengenai binatang nyamuk hitammu yang dibelenggu, aku hanya membela diri. Kamu tidak punya niat untuk memimpin. Jika kamu ingin membunuhku, tidak bisakah aku menolak? Bisakah itu begitu sombong? Keterampilan tidak sebaik manusia, binatang buas yang mati tapi itu adalah target, dan jika kamu adalah bintang berbintik hitam, kamu tidak perlu kehilangan identitasmu. Ini mendengarkan penyanyi Zuo Licheng, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada gunanya untuk menyindir makna Zuo Fengtai. Yang terakhir tentu saja mendengar bahwa ada kilatan dingin di saat itu, dan itu juga sangat marah. Hahaha, bagus untuk mulut yang bagus, atau hari ini, perintah ini akan memberimu kesempatan, jangan sampai kamu tertinggal. Orang-orang mengkritik, selama kamu dapat membuktikan bahwa nyamuk hitam ini memang diserahkan olehmu, komandan sebelumnya tidak akan melakukannya. Namun, karena itu adalah bukti,
itu harus dapat berdiri. Kata yang kuat tidak digunakan. Titik ini, kamu harus membuat kesalahan sendiri. Jika tidak, itu adalah permainan perintah ini, hukuman mati tidak dapat melarikan diri. Komandan besar akan mengatakan ini. Ye Xuan mencibir di dalam hatinya, tetapi wajahnya masih tetap tidak senang dan berteriak. Nyamuk di lubang hitam itu memang yang aku taklukkan secara pribadi. Ini faktanya, mengapa begitu kuat? Tentu saja, untuk iblis yang hanya memperbaiki meteor, sangat mustahil untuk menyergap nyamuk hitam seperti itu. Setelah mengatakan itu, kata-kata Ye Xuan tidak hanya tegang, tetapi dia tersenyum ringan, namun, masalah ini mustahil di mata orang lain, tetapi bagi anak itu benar-benar masalah yang sederhana. Jangan katakan bahwa nyamuk hitam ini hanya lubang hitam dalam kultivasi kekuatan tingkat pertama, bahkan jika kultivasinya telah mencapai kesempurnaan tingkat 9 tingkat hitam, bahkan melampaui lubang hitam. Selama aku bisa menunggu kesempatan untuk menemukan kesempatan dan berhasil menaklukkannya, itu sepenuhnya mungkin. Tentu saja, jika nyamuk hitam ini gila, bocah yang beruntung ini tidak bisa menunggu, jadi aku hanya akan mengatakan bahwa alasan mengapa aku berhasil menaklukkan nyamuk ini memang sebagian besar adalah keberuntungan. Alasannya, ketidakjelasan pernyataan ini tidak membuktikan bahwa ada bukti yang meyakinkan. Namun, Ye Xuan mengatakan bahwa dia sangat percaya diri dan penuh. Adegan aneh ini tiba-tiba membuat wajah banyak penyihir di halaman berangsur-angsur menjadi aneh. Bahkan mata Hao Fangfang pada mata Ye Xuan benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan tampaknya dia telah kehilangan rasa bingungnya. Jalan-jalanlah, kamu tampaknya tidak menemukan bukti kuat untuk membuktikan ini. Zhang Wuji, jangan menantang kesabaran perintah ini. Zuo Fengtai mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan warna yang sangat tidak toleran, dan dia melambaikan tangannya dan berteriak, beri kamu 1 menit lagi. Jika tidak ada hasil, kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, anak itu hanya bisa jujur, tetapi masalahnya adalah privasi pribadi, awalnya tidak ingin terlalu terpengaruh, dan pohonnya besar. Berbicara tentang ini, Ye Xuan menghela nafas dan kemudian berkata, jadi, masalah ini juga diperintahkan oleh Komandan Umum, sehingga semua orang yang hadir hari ini, tidak ingin menyebar, agar tidak menimbulkan dampak yang tidak perlu pada anak itu. Zuo Fengtai mengerutkan kening lagi, dan dinginnya mulutnya perlahan naik keluar, 1 menit hampir. Ya, kultivasi saya benar-benar terlalu lemah. Bahkan jika saya telah menguasai kepelarangan spiritual, secara umum, pada dasarnya tidak mungkin untuk menaklukkan lubang hitam di nyamuk. Tapi kultivasi saya lemah, tetapi tingkat kekuatan spiritual sangat tinggi. Oleh karena itu, semangat cap saya dilarang. Bahkan lubang hitam nyamuk hitam World of Warcraft sama sekali tidak kebal, dan tidak ada cara untuk membebaskan diri. Petik 2. Tingkat kekuatan spiritual. Zuo Fengtai, pernyataan ini memang masuk akal, lubang hitam adalah nyamuk yang kuat, tetapi tingkat kekuatan spiritualnya tidak demikian. Jika sumber spiritual telah mengalami 3 transformasi dan berevolusi ke tingkat keempat, maka dengan semangat kekuatan spiritual 4 tingkat ini yang terkondensasi, bahkan nyamuk berlumpur hitam hanya bisa berjongkok. Namun, di antara seluruh nyamuk hitam, hanya ada 1 orang yang telah mencapai tingkat keempat asal spiritual, dan itu adalah pendeta tinggi suku. Di depan anak ini, saya benar-benar ingin mengambil ini untuk lolos begitu saja. Itu hanya mencari kematian. Begitu memikirkan ini, kalajengking Zuo Fengtai sekali lagi menghancurkan mang pembunuh yang kuat, mencibir lagi dan lagi, jadi, sumber spiritual nuklir Anda telah berevolusi ke tingkat keempat, apakah ini artinya? Ye Xuan segera menggelengkan kepalanya, tidak, inti spiritual anak itu bukan tingkat keempat. Berani sekali, beraninya aku menggoda perintah ini. Hari ini akan mencabik-cabikmu dan tulang-tulangmu. Setelah menunggu Ye Xuan selesai, Zuo Fengtai tiba-tiba menjerit dan menjerit. Sosoknya berdiri diam dan bahkan tidak menggerakkan tangannya di belakang punggungnya, tetapi tubuhnya tiba-tiba menghancurkan cakar raksasa seperti gunung. India, ini jelas merupakan keterampilan menyerang yang menggunakan kekuatan roh, dan momentumnya agung, roh raksasa cakar raksasa seperti langit, bergemuruh bahkan ke arah Ye Xuan. Melihat pemandangan ini, para penyihir di sekitar mereka semua mencibir, dan Zuo Licheng bahkan lebih konyol, seolah-olah dia bisa melihat Ye Xuan dihancurkan menjadi lumpur oleh jejak kaki spiritual ini. Perasaan bahagia membuatnya sangat menyenangkan. Menghadapi semua ini, Ye Xuan tampaknya sama sekali mengabaikan jenderal itu, wajahnya masih dengan senyum tipis,
dengan tenang dan enggan mengucapkan kata-kata yang belum selesai, kata demi kata, melemparkan suara, inti sumber spiritualku ya, tingkat kelima. Pada saat yang sama, kata-kata tingkat kelima dari tiga kata itu terucap, Yesuan lebih merupakan bukti dari jenderal, secara langsung mendesak sumber nuklir kecil di laut, kekuatan spiritual sejauh mungkin keluar dari tubuh. Ia percaya, untuk pengetahuan Zhuo Fengtai, kekuatan spiritual tingkat kelima, ia harus dapat merasakannya dalam sekejap. Apa? Ini adalah 5 tingkat kekuatan mental. Benar saja, hampir pada saat yang sama ketika kekuatan spiritual Yesuan menyebar, wajah Zhuo Fengtai tiba-tiba berubah, dan suaranya berseru. Jejak kaki spiritual yang besar seperti gunung hanya ada di atas kepala Yesuan. Di udara Zhang Xiao, itu berhenti, kekuatan mental 5 tingkat. Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Rasakan atmosfer unik dari kekuatan spiritual 5 tingkat ajaib yang telah disebarkan oleh tubuh Yesuan. Wajah Zhuo Fengtai hampir seketika, dan matanya terbuka lebar pada tinta itu. Bahkan dengan kultivasi tingkat ketiga yang kuat, inti spiritual Zhuo Fengtai hanya mengalami 2 perubahan, dan sekarang hanya tingkat ketiga. Itu adalah pendeta tinggi nyamuk hitam, Greyhead, yang hanya tingkat keempat. Faktanya, di antara 10 suku teratas dari seluruh kelompok iblis, tingkat asal spiritual tertinggi adalah tingkat keempat, yang pada dasarnya adalah pendeta tinggi dari suku-suku utama. Sumber spiritual nuklir berevolusi ke tingkat keberadaan kelima, hanya bintang Raja Sihir. Selain itu, bahkan di Kaisar Sihir, keberadaan inti sumber 5 tingkat tidak banyak, dan masing-masing dari mereka adalah inti dari seluruh kelompok iblis. Bahkan Kaisar Iblis, tingkat sumber spiritual nuklir, hanya tingkat ketujuh. Dalam kasus ini, semut ekstasi meteor kecil tiba-tiba meledak keluar dari inti sumber spiritual tingkat kelima. Semua ini berlaku untuk Zhuo Fengtai, dan hampir seperti langit biru. Seluruh orang itu langsung dibombardir. Tidak masuk akal, bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, Zhuo Fengtai tidak akan mempercayai semuanya. Karena seorang santo yang memiliki sumber nuklir tingkat 5 pada dasarnya telah mampu melewati ujian dan menjadi santo suku. Dan kemungkinan besar, orang ini akan mendapatkan beberapa warisan kekuatan spiritual sejak pertama kali dia memasuki kota terlarang. Di antara 10 suku teratas dari seluruh suku iblis, putra-putra dari 9 suku lainnya, hanya bawahan Heinah yang paling kuat, yang memperoleh beberapa kekuatan spiritual ketika mereka memasuki tanah terlarang untuk pertama kalinya. Warisan. Orang ini mengklaim bahwa generasi muda dari seluruh kelompok etnis iblis memiliki kekuatan spiritual paling besar dari keberadaan, tentu saja, kecuali keluarga kerajaan iblis. Meski begitu, inti spiritual putra Nai Hitam hanya tingkat ketiga. Di depan pesona ini, level inti sumber spiritualnya telah mencapai level teror kelima. Apakah ada peluang bagi putra tunggalnya sendiri, Zhuo Licheng, untuk lulus kompetisi uji coba dan menjadi putra baru nyamuk hitam? Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, niat membunuh Zhuo Fengtai mencapai ekstrim pada saat ini. Dia bahkan memiliki semacam start langsung, dan berita itu belum menyebar. Pria berdarah di depannya belum menyebabkannya. Ketika dia cukup memperhatikan, dia segera mencekiknya di tempat. Intensitas pembunuhannya, bahkan kebalikan dari Yesuan, jelas terasa pada saat ini. Di bawah jantung yang berdebar kencang, Yesuan bahkan hampir memerintahkan darah di belakangnya, sehingga ia menunjukkan semua kekuatan kultivasinya, dan melakukan yang terbaik untuk melawan Zhuo Fengtai. Itu juga pada saat ini, suara yang sangat jauh dan hampa, tetapi tiba-tiba datang ke halaman kecil Sihe pada saat ini, dan langsung menyelesaikan pembunuhan tak berujung di dada Zhuo Fengtai. Zhang Wuji, datanglah ke kuil setan suci. Oh, pendeta ini punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Orang yang bersuara jelas adalah pendeta tinggi dari suku nyamuk hitam ini. Ketika Yesuan mengerutkan kening, dan menatap dingin ke arah Zhuo Fengtai di depannya, dia melambaikan darah di belakangnya ke dalam cincin binatang buas, dan kemudian dia menghancurkan tangan dan tidak berbicara. Pergi ke nyamuk hitam yang jauh dari kuil Mozu Suci. Saat ini, belenggu Zhuo Fengtai, jelas menghancurkan dingin yang kuat ke dingin, dan mengunci bagian belakang Yesuan dengan cepat, penuh dengan keengganan. Pada saat ini, melihat Yesuan berbalik dan pergi tanpa kehilangan apapun, Zhuo Licheng, yang tumpul dan cemberut, akhirnya pulih dari keterkejutan masa lalu yang hebat. Bahkan jika ada warna yang mengkhawatirkan di wajahnya, hei, benarkah? Biarkan saja dia pergi. Binatang buasku sudah. Oke,
Kembali dan katakan. Zuo Fengtai membanting kata-katanya dan membalikkan lengan bajunya. Titik 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 titik. Setelah waktu yang singkat, hanya beberapa puluh kilometer dari segi empat kecil, sehelai daun di puncak bukit, Ye Xuan jatuh ke bentuknya, menatap ke atas ke kuil-kuil leluhur di depan matanya, meskipun ekspresi di wajahnya tenang, tetapi lubuk hatiku diam-diam khawatir. Imam besar, Greyhound, tiba-tiba memanggil panggilan itu, dan itu adalah hal yang ganas pada akhirnya. Saat ini, Ye Xuan tidak memiliki dasar sama sekali. Dengan kultivasi kelas 1 dari alam terbesar kedua, inti spiritual otak telah mengalami 4 transformasi dan mencapai tingkat teror kelima. Tidak peduli seberapa berspekulasi, itu penuh dengan spekulasi. Bau aneh, Zuo Fengtai hanya tidak dapat mencegahnya saat ini, dan dengan pertimbangan kepentingan pribadinya, dia tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Namun, sebagai imam besar dari seluruh suku nyamuk hitam, Grey Muller juga memiliki bakat yang kuat dalam kekuatan spiritual, dan inti sumber spiritualnya sendiri telah mencapai tingkat keempat. Oleh karena itu, tulang abu-abu jelas lebih sulit daripada siapapun untuk memahami betapa sulitnya bagi inti spiritual untuk berevolusi ke tingkat kelima. Setidaknya, dia sendiri belum mencapai tingkat ini. Lalu, Ye Xuan adalah semut iblis meteor, siapa dia? Masalah ini, tulang abu-abu tidak dapat diragukan lagi. Meskipun pikiran Ye Xuan mengetahui sumber spiritual laut, ia telah ditinggalkan dengan merek pelindung kekuatan spiritual tingkat 8, belum lagi tulang abu-abu, bahkan orang-orang sihir dari seluruh kelompok iblis. Kaisar, tidak ingin dengan mudah mengeksplorasi pengetahuannya tentang laut dan sumber nuklir, tetapi masalah ini masih terlalu berbahaya, jika seseorang tidak memiliki buah untuk dieksplorasi, sejalan dengan gagasan membunuh dan melepaskan, langsung menembak Ye Xuan. Ada darah di ruangan itu. Meskipun Ye Xuan tidak benar-benar terluka oleh tulang abu-abu, tetapi sebagai hasilnya, rencana untuk memasuki Raja Sihir Terlarang Suci untuk menemukan lebih banyak kristal suci akan hancur total. Hasil ini, Ye Xuan benar-benar tidak mau. Karena alasan ini, meskipun ia telah mencapai gerbang kuil setan suci nyamuk hitam, ia selalu canggung dan ragu-ragu, kakinya sengaja diperlambat, dan pikirannya berjalan sangat cepat, menganalisis setiap detail dan kemungkinan penampilan. Perubahan yang tidak terduga, pikirkan tentang tindakan pencegahan. Pada saat inilah suara pendeta tinggi yang membunuh Greyhead terdengar sangat keras, tetapi sepertinya berbisik di telinga Ye Xuan. Sepertinya sengaja merendahkan suaranya dan mengungkapkan rahasia yang tersembunyi, jangan gugup, aku memintamu untuk datang, bicarakan saja kesepakatannya. Aku tidak peduli jika ada rahasia di dalam dirimu, bahkan jika aku dapat mendukungmu untuk duduk di posisi nyamuk suci nyamuk hitam. Bahkan di masa depan, jika pendeta dapat meninggalkan nyamuk hitam, pendeta tinggi dapat dilayani olehmu. Hanya ada satu persyaratan, kali ini aku memasuki kota terlarang dan membantuku membawa sesuatu keluar, kau bisa melakukannya. Ye Xuan langsung tercengang, penuh warna terkejut. Jangan ragu, kau tidak punya pilihan, karena jika kau tidak setuju, kali ini dalam perjalanan menuju bintang ajaib, kau akan jatuh secara tidak sengaja, Zuo Fengtai. Tidak akan menyerah dengan mudah, hanya aku yang bisa membantumu. Mendengar ini, hati Ye Xuan tiba-tiba tergerak dan tiba-tiba mengerutkan kening. Orang ini benar-benar misterius, aku hanyalah kekuatan perbaikan kelas 1 di meteor, dan bahkan kau tidak dapat mengeluarkan benda-benda. Apakah aku memiliki kemampuan itu? Setelah jatuh dengan keras, Ye Xuan berbisik kembali, dia tahu bahwa tulang-tulang abu-abu itu pasti dapat mendengar. Dan apa yang dia katakan saat ini juga merupakan fakta bahwa meskipun tulang-tulang abu-abu dapat memasuki tanah terlarang suci ajaib setiap 100 tahun, tetapi benda misterius itu telah diingat olehnya, aku pasti telah menemukan bahwa jika dia tidak dapat membawanya, Ye Xuan benar-benar tidak memiliki kesempatan. Meyakinkan, kau pasti akan membawanya keluar, dan kau pasti akan menemuinya. Suara abu-abu dari aroma desahan-desahan terdengar lagi di telinga Ye Xuan, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Adapun benda apa ini, kamu tidak perlu tahu sekarang, aku akan memberimu merek spiritual, ketika kamu mendekatinya, atau ketika itu dekat denganmu, merek spiritual ini, induktansi diri, maka, para pendeta meninggalkan beberapa pengaturan dalam kata-kata merek dan pengakuan, kamu mengetahuinya. Hidup, Ye Xuan mengerutkan kening lagi, dan perasaan tidak nyaman di hatinya kuat. Meyakinkan, tidak akan ada bahaya. Jika tidak, begitu kamu jatuh ke dalam, hal-hal tidak dapat dibawa keluar,
pendeta harus menunjukkan kakinya untuk ini, dan dia harus membayarnya. Sekarang kamu hanya perlu memberiku balasan, apakah kamu masih melakukan ini? Jika kau menjawab, pendeta tidak memerlukan jaminan apapun darimu. Selain merek spiritual, itu akan memberimu harta yang menyelamatkan jiwa. Meskipun itu hanya sekali, itu cukup untuk membuatmu tetap berada di jalan menuju bintang ajaib, tidak akan jatuh. Jika kau tidak membicarakannya, kau akan pergi sendiri. Jika pendeta belum menemukanmu, tetapi setelah 3 hari, kau akan dapat tetap berada di jalan menuju bintang ajaib. Jika kau dapat mempertahankan hidupmu, kau harus melihat ciptaanmu sendiri. Ingatkan kau bahwa pendeta ini tahu bahwa kau pasti memiliki banyak rahasia. Namun, jangan meremehkan cara dari titik kuat sebelumnya, terutama jika pihak lain pernah berada di posisi tinggi. Itu adalah 10 perintah teratas dari seluruh kelompok iblis. 1. Ada keberadaan dan cara mendasar dari keberadaan. Semacam ini tidak sebanding dengan kekuatan titik hari asli pada umumnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Yesuan bahkan tergagap setelah lama terdiam. Saya dapat menjanjikan ini, berusaha sebaik mungkin, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan membantu Anda membawa barang-barang yang Anda butuhkan. Ini adalah merek spiritual dari bakat pendeta. Selain itu, masih ada ekstasi defensif, yang setara dengan kekuatan terkuat dari roh titik asli dan bakat, dan itu cukup untuk melindungi Anda dari bintang ajaib. Saat kata-kata itu berdering, dari depan kuil leluhur-leluhur suci, ada 2 taji tatapan tunggal, dan penolakan reaksi Yesuan telah jatuh ke alisnya. Untungnya, kedua jejak spiritual ini tidak menyerang pengetahuan Yesuan tentang laut, tetapi tetap berada di luar lautan pengetahuan, tetapi membiarkan hatinya yang baru digantung jatuh kembali. Selain itu, pendeta tinggi, pendeta abu-abu, di kuil leluhur suci sebelumnya, tidak lagi terdengar. Yesuan tidak tinggal terlalu lama. Setelah mengerutkan kening, dia berbalik dan berjalan menjauh dari halaman kecil Sihe. Kaisar ajaib itu jauh, dan butuh setidaknya 1 tahun untuk tiba jika berlari kencang dengan kecepatan penuh dengan kapal luar angkasa besar yang khas. Itu hanya uji coba putra suku iblis. Jika Anda menghabiskan waktu yang lama di jalan, itu terlalu membisu. Terlebih lagi, di medan bintang iblis yang luas dan ajaib ini, meskipun lebih dari 90% adalah bintang yang ditinggalkan, tetapi 10 suku teratas di sekitarnya pergi ke wilayah pusat bintang sihir dari perjalanan antar bintang yang panjang, tetapi hampir semuanya memiliki sejumlah besar bintang Warcraft, beberapa di antaranya bahkan sangat berbahaya, bahkan jika kapal perang besar hanya melewati dekat bintang mereka, mereka mungkin menghadapi krisis hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa bintang sihir yang bergegas ke domain pusat dari pinggiran medan bintang iblis tidak hanya memakan waktu dan melelahkan, tetapi juga berbahaya di sepanjang jalan. Untungnya, 10 suku teratas dari kelompok iblis, selain masing-masing dari mereka dikirim ke perbatasan alam semesta ketiga umat manusia, sebagai pengintai pramuka di benteng luar angkasa, bintang-bintang utama dari suku-suku utama masih memiliki benteng luar angkasa dengan level yang sama. Umumnya, ketika ada lebih banyak orang di suku yang perlu pergi ke bintang Raja Sihir, mereka digunakan secara pasif sebagai alat transportasi. Benteng ruang angkasa semacam ini, bahkan tanpa lubang cacing kosmik alami, dapat membuat lompatan ruang angkasa, yang sangat menghemat waktu yang dibutuhkan untuk bergegas ke bintang ajaib. Jika Anda tidak menghitung kerugian, sejauh mungkin untuk memperluas batas lompatan ruang angkasa, dari bintang nyamuk hitam suku nyamuk hitam ke bintang ajaib di pusat bintang iblis, hanya sekitar 7 hari. Kali ini, suku nyamuk hitam juga sengaja maju 3 hari lebih awal, dan Yesuan dan 10 nyamuk hitam lainnya memulai perjalanan selama 10 hari pertama dari ujian suku asli. Benteng ruang angkasa, yang tetap berada di bintang nyamuk hitam suku nyamuk hitam, disebut nyamuk pembunuh. Dari penampilannya, hampir sama dengan nyamuk hitam. Namun, struktur internalnya sama sekali berbeda. Pertama-tama, tingkat rendah penjara Wanluo dihilangkan, karena benteng luar angkasa ini disediakan untuk penggunaan internal di suku tersebut, tidak perlu menyiapkan seluruh lapisan area penjara. Faktanya, meskipun bagian dalam nyamuk pembunuh menggunakan teknologi ruang lipat sempurna yang sama dengan nyamuk hitam, ruang internalnya hanya dibagi menjadi 2 lapisan. Lapisan berikutnya adalah area ruang komputer, area pasokan, area energi kinetik, DEL. Ada hampir 10.000 nyamuk hitam yang bekerja di lapisan ini. Untuk memastikan operasi nyamuk normal,
Tingkat atas adalah ruang tamu yang luas dengan berbagai bangunan yang dapat menampung puluhan ribu iblis. Kali ini, saya pergi ke bintang Kaisar Sihir. Meskipun protagonis sebenarnya hanya 10 putra suci yang pertama adalah Ye Xuan dan Zuo Li, tetapi sebenarnya, untuk mengantar mereka dengan aman ke Kaisar Sihir, seluruh kastil luar angkasa nyamuk yang ganas di dalam, jumlah nyamuk hitam yang bertanggung jawab atas berbagai tugas mendekati 20.000. Setelah kembali dari kuil-kuil Mozu suci dari suku nyamuk hitam, Ye Xuan kembali ke halaman. Ketika dia memasuki ruangan kecil yang ditugaskan untuk dirinya sendiri, dia tidak keluar selama 3 hari sampai sore hari ketiga. Ketika halaman kecil halaman itu tiba-tiba menjadi benteng luar angkasa yang besar, Ye Xuan membuka matanya dan melangkah keluar dari sayap. Kemudian, setelah Hao Fangfang mengikuti berbagai pertanyaan yang tertinggal di belakang, dia menyelinap ke saluran tirai cahaya hitam nyamuk pembunuh dan memasuki bagian dalam. 8 putra suci lainnya yang menjadi yang pertama di sebelah kiri, tampaknya sudah memasuki ruangan. Ye Xuanyuan berjalan keluar dari lorong tirai cahaya hitam, dan 8 orang suci kiri di area tengah atas nyamuk pembunuh dikondisikan bersama. Berbalik untuk melihatnya, saat ini, fajar Ye Xuan tidak dapat dijelaskan, dan dia dengan jelas menangkap kegembiraan yang kuat dari belenggu Zuo Licheng. Tampaknya tulang abu-abu itu berkata bahwa itu benar, Zuo Fengtai dan Zuo Licheng serta ayah dan putranya, pasti telah diperhitungkan, dan tampaknya sangat percaya diri. Tidak apa-apa, kamu harus berhati-hati, menurutku orang dari Zuo Licheng itu agak salah. Setelah melangkah keluar dari lorong film hitam, Ye Xuan menyapu jarak yang jauh dari kiri, dan kemudian 8 orang melihatnya. Yang berikut diam-diam mencibir, berbalik dan berjalan ke sisi lain dari lapisan atas nyamuk pembunuh. Selain aula tengah, lantai ini dikelilingi oleh sebuah villa di dalam gua. Jika ada yang bisa hidup dan melihatnya sekilas, Ye Xuan akan menyapu dan mengosongkannya. Jadi dia akan mengambil sebuah bangunan dan melangkah ke dalamnya. Halaman kecil Villa Dongfu. Hao Fangfang, yang telah berlama-lama di belakangnya, tampaknya ingin menindaklanjuti, tetapi Ye Xuan berdiri di halaman kecil dan melihatnya. Dia berkata, Hao Shaozu, aku harus mundur beberapa hari ini. Aku khawatir aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu, jadi. Ini jelas maksud dari pelanggan. Si bodoh itu bisa mendengarnya. Hao Fangfang tidak bisa dimengerti, tetapi dengan sengaja berpura-pura bodoh, sebenarnya mengumpat dan berteriak Ye Xuanle, itu benar, mari kita tinggal satu rumah, kamu tutup pintumu, aku akan membantumu, sehingga kamu tidak bisa diserang oleh orang dari Zuo Licheng. Petik 2. Selain itu, aku telah memanggilmu untuk menjadi tidak bermoral. Bagaimana kamu masih memanggilku tuan dan tuan? Kamu harus mengubah mulutmu, dan kemudian memanggilku Fang Fang. Implikasinya adalah bahwa orang ini berencana untuk mati dan menjilati wajahnya dan menempelkannya pada Ye Xuan. Faktanya, Hao Fangfang memang melakukan ini. Seperti yang dia katakan, dia sudah berjongkok ke samping dan memasuki halaman kecil dari sisi Ye Xuan. Jika dia tidak punya siapa-siapa, dia langsung pergi ke villa di sisi halaman kecil itu. Ye Xuan mengerutkan kening, dan ingin berbalik ke tempat lain untuk mencari tempat lain untuk beristirahat, tetapi setelah memikirkannya, Hao Fangfang agak menyebalkan, tetapi dalam kasus Zuo Licheng, sikap orang-orang cukup baik, selalu sulit bagi Ye Xuan. Dalam hal ini, dengan karakter Ye Xuan, saya tidak tahan untuk melakukannya terlalu banyak. Terlebih lagi, kali ini, di antara 10 putra semu yang pergi ke Raja Sihir untuk melaksanakan persidangan nyamuk hitam, 8 orang lainnya jelas telah membentuk aliansi mundur. Meskipun Ye Xuan tidak takut, dia memasuki persidangan. Setelah tempat suci melarang tanah, memang perlu bagi banyak orang di sekitarnya untuk menjaga mereka. Bagaimanapun, Hao Fangfang ini adalah tuan muda komet hitam. Saya harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hal-hal dari suku iblis. Jika Anda memiliki pertanyaan, setidaknya Anda dapat bertanya kapan saja. Memikirkan hal ini, Ye Xuan masih melangkah ke halaman kecil, dan pada saat yang sama, dia membuat cap spiritual dan jatuh ke pintu halaman, sehingga pintu itu otomatis tertutup, dan dalam 7 hari berikutnya, tanpa izin Ye Xuan, penyihir lain tidak bisa masuk tanpa izin, kecuali dipaksa mendobrak pintu, maka, langkah besar, itu setara dengan peran polisi terlarang. Pada saat yang sama, dengan Ye Xuan di sisi lain lantai atas alun-alun pusat yang besar, dengan Ye Xuan memilih tempat untuk menetap, Zuo Licheng dan yang lainnya dengan cepat bubar, masing-masing memilih 7 matahari terbenam berikutnya. Tetapi villa itu ada di Dongfu.
Tentu saja, villa yang dipilih oleh 8 orang ini pada dasarnya terletak di area sudut yang sama, dan segera setelah Zhuo Licheng memasuki villa pilihannya, ada seorang pria kuat iblis setengah baya yang datang dan pergi ke pintu berkunjung. Orang ini bernama Zhuo Hongwu, tetapi adalah saudara laki-laki Zhuo Fengtai, pemimpin nyamuk hitam, dan paman Zhuo Licheng. Benteng luar angkasa nyamuk yang ganas ini, kali ini dikendalikan oleh Zhuo Hongwu. Selain bertanggung jawab untuk mengirim 10 putra parasit nyamuk hitam ke Raja Sihir, ada hal-hal lain yang perlu ditangani oleh Raja Sihir. Dua paman, apakah kalian siap? Setelah menutup pintu halaman dan memasuki villa, Zhuo Licheng belum menunggu Zhuo Hongwu untuk duduk. Segera dia bertanya dengan cemas, bagaimana aku mengaturnya? Apakah kamu yakin bisa membunuh anak itu? Hewan peliharaan nyamuknya adalah keberadaan lubang hitam. Meskipun paman kedua juga merupakan tahap ke-6 dari lubang hitam, tetapi sumber roh anak itu telah mencapai tingkat ke-5, dan pasti telah menguasai beberapa keterampilan penggunaan kekuatan spiritual. Tuan dan pelayan mereka bergandengan tangan. Saya khawatir itu mungkin tidak dapat diselesaikan dengan baik. Lihatlah temperamenmu yang berbulu dan kering. Aku melakukan sesuatu denganmu, apakah kamu masih tidak khawatir? Kata-kata di mulut Zhuo Hongwu tampaknya menegur, tetapi raut wajahnya jelas merupakan semacam hewan peliharaan. Ketika dia mengatakan bahwa dia telah duduk di sofa kulit binatang di ruang tamu, dia segera berkata, kali ini singkirkan anak ini, hindari kekhawatiran masa depan, dan pada saat yang sama, kamu harus menutup mulut pendeta tinggi, mulut Grey, setidaknya di sisi baiknya, kamu tidak dapat melihat air yang menetes, kamu tidak dapat melihat terlalu banyak masalah, kamu dapat dianggap sebagai darah besar berikutnya. Berbicara tentang ini, Zhuo Hongwu mendesah sedikit, dan mendesah dengan desahan samar. Kemudian dia berkata dengan emosi, ngomong-ngomong, anak itu benar-benar kuat. Bahkan jika sudah mati, kita harus memberitahu kita untuk menyebarkan nyamuk yang ganas dan ribuan setan. Dengan dia, perawatan seperti ini terlalu manis untuk mati. Apa, ribuan iblis terkubur, masih harus menyebarkan benteng luar angkasa nyamuk yang ganas ini. Zhuo Licheng terkejut dan wajahnya berubah, paman, apakah ini agak terlalu besar? Apakah anak itu bersamanya? Kemudian lagi, nomor nyamuk pembunuh itu hilang, bagaimana kita pergi ke bintang ajaib? Meyakinkan, saya telah menyiapkan kapal perang besar untuk transportasi. Itu juga merupakan kapal perang yang menggunakan teknologi pelipatan ruang yang sempurna, tetapi itu bukan benteng. Ruang angkasa, di luar, itu mirip dengan kapal perang berbintang 3 km milik kapten. Namun, ruang internalnya sangat besar. Hampir 20.000 iblis di nyamuk pembunuh akan dapat hidup bahkan jika mereka dapat hidup setengah dari kapal perang berikutnya. Namun, perjalanan 7 hari yang asli hanya masalah perpanjangan, tetapi juga 2 atau 3 hari sekaligus. Dalam 10 hari, Anda akan dapat mencapai bintang Raja Sihir. Untuk detailnya, Anda tidak perlu bertanya lebih banyak. Ketika waktunya habis, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Tetapi 2 hari ini tidak mendesak, Anda dapat menunggunya, setelah 3 hari, Anda hampir dapat melakukannya. Petik 2. Setelah 3 hari, Zhuo Licheng mendengarnya sekilas, dan kilatan pikiran melintas di tengahnya, dan kemudian saya tidak tahu apa itu, dan wajah saya tiba-tiba berubah tiba-tiba, dua paman, Anda tidak ingin memprovokasi kelompok binatang buas yang dikosongkan. Ah, ini terlalu berbahaya. Jika Anda mendapatkannya dengan buruk, kita semua harus jatuh ke dalam bidang bintang lubang hitam. Jika tidak, bagaimana Anda bisa membiarkan kematian anak itu menjadi kecelakaan yang tidak dapat disalahkan siapapun? Pukulan keras Zhuo Hongwu menamparkan wajahnya, dan ruang bicara sudah bangun. Dia mengangkat tangannya dan mengambil bidikan bahu Zhuo Licheng. Dia berbalik dan berjalan keluar villa. Pada saat yang sama, Villa Dongfu sementara Yesuan. Setelah memasuki villa, Yesuan dan Hao Fangfang bahkan jika mereka menentukan kamar mereka, tepat di sebelahnya, Yesuan awalnya bermaksud untuk memasuki rumah secara langsung, tetapi Hao Fangfang harus membawanya untuk duduk di ruang tamu di lantai pertama villa. Turun, masih mengobrol, seperti suntikan darah, bersemangat, dan menanyakan tentang hal-hal yang menyebalkan. Hei, ini luar biasa. Semua bintang World of Warcraft di bidang bintang nyamuk hitam. World of Warcraft nyamuk hitam adalah jenis binatang berbintang yang paling kuat, bahkan di seluruh bintang iblis, itu pasti dapat diberi peringkat sebelum 10.
itu juga beberapa jenis binatang buas seperti binatang buas yang dikosongkan. Itu bahkan lebih kuat dari itu. Aku tidak dapat memikirkanmu, bahkan nyamuk hitam dari lubang hitam dapat mendapatkannya, dan mereka iri pada yang mati. Membiarkan binatang buas itu. Apa itu? Kudengar sebenarnya ada World of Warcraft yang lebih intensif daripada nyamuk hitam di medan bintang iblis. Ye Xuan tidak bisa menahan rasa tertarik. Bahkan jika dia bertanya, apakah langit berbintang menelan binatang buas itu? Tidak, itu jauh sekali. Hao Fangfang bahkan menggelengkan kepalanya ke dalam drum yang bercipratan, dengan warna yang sedikit menyenangkan, menjelaskan secara rinci, langit berbintang menelan binatang buas itu langka. Dikatakan bahwa langit berbintang dewasa menelan binatang buas itu dan bahkan cukup besar untuk langsung melahap meteor kecil biasa. Dan mereka dilahirkan untuk memakan inti bintang di inti bintang, yang sangat peka terhadap asal-usul inti bintang. Petik 2. Namun, jika binatang buas yang melahap bintang digunakan untuk menemukan asal-usul inti bintang, itu adalah binatang buas yang hebat, tetapi jika itu tentang kemampuan melahap, itu dibandingkan dengan binatang buas yang dikosongkan, dan itu hanya beberapa jalan. Binatang buas yang dikosongkan, seperti namanya, adalah binatang buas yang dapat melahap ruang angkasa. Binatang buas jenis ini langka bahkan di alam semesta pertama, yang sangat luas dan luas, karena begitu mereka membentuk jumlah tertentu, bahayanya sungguh sensasional. Oleh karena itu, jika armada bangsa Tianzu menghadapi kekosongan Ordo, binatang buas itu pada dasarnya melakukan yang terbaik untuk membunuh di tempat. Saya baru saja mengatakan bahwa darah binatang buas berbintang ini tampaknya memiliki semacam bakat misterius, sehingga bahkan alam semesta dapat ditelan. Begitu sejumlah besar binatang buas yang dikosongkan berkumpul bersama, itu seperti sekelompok rayap super, tetapi yang terakhir umumnya dihancurkan oleh bangunan, pohon, dan sejenisnya, dan binatang buas yang dikosongkan dihancurkan oleh binatang buas yang kosong. Gerombolan binatang buas yang dikosongkan itu langka, tetapi kita memiliki sekelompok iblis di bintang-bintang. Oh benar, kali ini pergi ke bintang ajaib, hanya untuk melewati bidang bintang lubang hitam yang kosong, cukup mendebarkan untuk memikirkannya. Ye Xuan mengerutkan kening, tidak menjelaskan, apakah mengosongkan bidang bintang lubang hitam. Apa ini? Itu adalah lubang hitam. Dikatakan bahwa masih tidak lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Itu benar-benar kekosongan alam semesta yang normal. Kemudian, saya tidak tahu kapan itu dimulai. Karena beberapa binatang buas yang dikosongkan telah dikumpulkan, mereka belum ditemukan untuk sementara waktu. Dengan perkembangbiakan, seluruh kelompok etnis menjadi lebih besar dan lebih besar, ribuan puluhan ribu orang, seluruh alam semesta ditelan oleh mereka, berubah menjadi lubang hitam yang sangat besar. Petik 2. Dan, lubang hitam ini masih mengembang keluar, tetapi karena wilayahnya sudah luas, kecepatan ekspansi tampaknya tidak terlalu cepat. Petik 2. Lubang hitam. Lubang hitam yang dimakan oleh binatang berbintang. Hasil ini terlalu tak terduga. Ye Xuan terkejut dan membuka mulutnya. Dia tidak pernah berpikir tentang lubang hitam yang ganas di alam semesta. Dia masih bisa muncul dengan cara yang begitu menakjubkan, dan dia dimakan habis. Ya, jadi bidang bintang itu dinamai sebagai bidang bintang lubang hitam. Wilayah seluruh bidang bintang berdiameter sekitar beberapa tahun cahaya. Tidak ada apapun di dalamnya, hanya cacing, mereka tidak akan kosong. Lubang hitam itu keluar dengan cepat, tetapi jika Anda lewat, Anda bisa mendengar beberapa raungan binatang buas samar-samar. Petik 2. Lubang hitam kosong ini juga merupakan tempat paling terkenal dari tanah pembunuh di seluruh bidang bintang iblis. Tepinya pada dasarnya tidak terlihat oleh satu bintang pun. Itu sepenuhnya diserap oleh hisapan misterius lubang hitam, dan itu berubah menjadi ketiadaan. Setelah mengobrol, Ye Xuan menemukan alasan, akhirnya menyingkirkan Hao Fangfang yang terjerat, bangkit dan memasuki kamarnya, pintunya tertutup, seluruh orang itu diam. Dikatakan bahwa itu adalah retret. Sebenarnya, yang ingin dilakukan Ye Xuan adalah mempelajari dua jejak spiritual yang ditinggalkan oleh pendeta tinggi, Greyhead. Setelah duduk bersila di sofa, Ye Xuan memejamkan mata dan kembali ke pandangan batin para dewa. Dia dengan cepat melihat bagian luar laut dan melihat dua jejak spiritual ini. Di permukaan, tampaknya tidak ada yang tak terduga dapat dilihat. Kedua jejak itu hanya merujuk pada ukuran perut, diam-diam tergantung di sana, tetapi Ye Xuan jelas merasakan tekanan yang membuatnya sangat tidak nyaman dari kedua jejak ini.
Bagian dalamnya samar-samar terpancar. Lagi pula, tidak ada yang perlu dipersiapkan dalam sudut pandang asli. Jangan melihat yang kecil dan tidak mencolok, tetapi energi yang terkandung di dalamnya jelas mengerikan. Mengenai kedua jejak ini, tulang abu-abu tidak memberikan metode aktivasi apapun. Mereka hanya mengatakan salah satu yang abu-abu. Setelah sihir suci dilarang, secara alami akan bereaksi begitu kondisi pemicu tercapai. Dan satu lagi yang hitam, tetapi ketika Ye Xuan menghadapi krisis hidup dan mati di jalan, buang saja, dan kemudian merek spiritual ini akan secara otomatis aktif, dan dalam sekejap akan menunjukkan padanan tulang abu-abu secara penuh. Pasukan teroris membantunya melewati krisis. Setelah melihat bahwa tidak ada petunjuk, Ye Xuan mencoba melemparkan dua jejak mental ke sistem fagositosis untuk identifikasi. Sayangnya, hasilnya masih sama. Bahkan sistem fagositosis tidak dapat diidentifikasi secara langsung, tetapi itu menunjukkan bahwa Ye Xuan dapat terurai. Meskipun ada sedikit gerakan, tetapi setelah Yang Xuan ragu-ragu, bagaimanapun, dia masih menepis gagasan itu. Dia tidak berani membiarkan sistem penelan membusuk sesuka hati, dan masalahnya akan merepotkan. Setelah melepaskan kejadian ini, Ye Xuan bahkan mengeluarkan sejumlah besar sumber nuklir bintang dari dunia abadi, dan semua tulang dan otak dilemparkan ke sistem fagositosis, dan mengeluarkan instruksi untuk membiarkan sistem bekerja sama dengan bintang-bintang untuk menelan darah binatang buas dan mengekstraksi bintang-bintang ini. Sumber energi dalam kristal nuklir. Meskipun dia baru saja menerobos alam belum lama ini, dia masih melewati terobosan di alam besar. Namun, setelah memasuki alam meteor terbesar kedua, peningkatan setiap langkah kecil jelas lebih sulit dari sebelumnya. Situasi bahwa sumber asli nuklir bintang akan ditelan tidak akan muncul lagi. Oleh karena itu, selama ada waktu, Ye Xuan akan membuang beberapa asal sumber nuklir bintang untuk menangkap energi sumber di dalamnya, dan menjaga akumulasi yang lebih sedikit secara konstan, sehingga dapat memastikan kecepatan alam. Waktu berlalu, dan 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini, Ye Xuan selalu pensiun di rumahnya sendiri untuk mengekstraksi energi bintang. Kali ini, inti bintang yang dia lemparkan ke dalam sistem fagositosis memiliki 3 kubus, yang semuanya berwarna hijau tingkat 4. Jika sebelumnya, itu akan cukup baginya untuk maju 2 kali di lingkungan nuklir bintang, tetapi kali ini, 3 kubus utuh. Sumber nuklir bintang hijau tingkat 4 semuanya diambil hanya dalam 3 hari, dan Ye Xuan tidak merasa berhasil menerobos. Setelah membuka matanya, Ye Xuan tersenyum dan menghela nafas, lalu dia bangkit dan membuka pintu dan berjalan keluar. Itu juga pada saat ini, keheranan, dan tidak ada tanda-tanda tiba-tiba. Booming, boom, dengan datangnya pemboman besar, segala sesuatu di sekitarnya bergoyang keras. Perasaan ini seperti gempa bumi yang kuat. Seluruh pesawat ruang angkasa runtuh, memberi orang kemungkinan hancur kapan saja. Perasaan hancur berantakan, tidak menunggu Ye Xuan bereaksi terhadap apa yang terjadi. Peringatan tajam dari pusat kendali benteng terdengar pelan di alun-alun pusat villa di luar penjahat. Peringatan, hadapi serangan. Benteng itu tergelincir ke dalam lubang hitam yang kosong. Semua orang segera berkumpul dan meninggalkan kapal untuk melarikan diri. Hei, hei, titik. Alam semesta hampa yang luas dan polos, suara jeritan yang keras, seperti hujan badai, berasal dari lubang hitam besar yang sangat gelap. Lubang hitam besar ini adalah lubang hitam pembunuh dari Devil's Starfield. Adapun jeritan yang keras di dalamnya, itu jelas berasal dari binatang buas yang mengintai di lubang hitam. Belum lama ini, lubang hitam besar ini masih sangat sunyi, dan kadang-kadang ada 1 atau 2 jeritan yang keluar, tetapi dibandingkan dengan pemandangan horor yang mengerikan dan luar biasa hari ini, itu benar-benar berbeda dari surga dan bumi. Sekitar 10 menit yang lalu, binatang buas yang dikosongkan di lubang hitam tiba-tiba terbangun oleh suara gelombang yang sangat mengganggu. Awalnya mereka masih tertahan, tetapi dalam 10 menit berikutnya, dengan kekosongan di luar tepi lubang hitam. Benteng luar angkasa yang besar semakin dekat dan dekat. Suara gelombang semacam ini yang membuat binatang buas yang dikosongkan sangat kesal dan jijik belum menghilang, tetapi jelas dan kuat. Pada saat ini, ketika benteng luar angkasa mendekati tepi lubang hitam sejauh lebih dari 100 mil, cacing-cacing di dalam lubang hitam itu tidak dapat menahannya lagi. Dalam gemuruh yang luar biasa,
sebuah nebula hitam yang dibentuk oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya seperti Bima Sakti yang bergegas keluar dari lubang hitam dan bergegas keluar dari lubang hitam. Amarah itu tak tertandingi terbungkus dalam benteng luar angkasa yang lewat, dan pertama kali itu memulai melahap dengan gila-gilaan. Adegan ini terlalu menakjubkan. Permukaan luar seluruh benteng luar angkasa dengan diameter 10.000 meter ditutupi dengan banyak binatang buas yang dikosongkan. Sama seperti gajah yang sama jatuh ke sarang semut raksasa, itu langsung dihitung. Semut-semut menutupi seluruh tubuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mulai ada serangkaian suara ledakan yang berbeda, yang dimulai dari dalam Battlestar. Ruang interior seluruh benteng luar angkasa menggunakan teknologi pelipatan ruang sempurna yang baru saja diteliti oleh keluarga Tianji selama ribuan tahun. Cangkang luar yang kuat dari benteng luar angkasa adalah lapisan pelindung ruang dalamnya. Setelah selubung luar rusak, lipatan dalamnya ruang akan runtuh dengan cepat, seluruh benteng ruang akan hancur, dan tulang-tulang tidak akan bertahan. Kekosongan binatang buas dan alam semesta dapat ditelan. Benteng ruang kecil secara alami lebih penting. Pada saat ini, dengan semakin banyak lubang yang terkikis di cangkang luarnya, seluruh benteng ruang mulai menjadi intens. Tanah bergoyang, dan ledakan internal lebih intens dan sering terjadi. Ini jelas merupakan tanda bahwa ruang lipatan internal tidak stabil dan seluruh benteng akan hancur kapan saja. Ledakan, semenit kemudian berlalu, dan ledakan besar seperti malapetaka tiba-tiba muncul. Cangkang-cangkang luar dengan cepat meledak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Akhirnya meledak dan hancur secara langsung. Gelombang kejut yang besar telah merusak hamparan alam semesta yang luas, dan itu dekat dengan kekosongan benteng ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya, yang menggigit dengan gila-gilaan, untuk menjadi bubuk, dan sejumlah besar bahan dan puing yang berbeda, dari bagian dalam benteng ruang angkasa yang hancur berantakan asteris keluar, yang satu ini, bahkan termasuk sejumlah besar iblis yang kuat, beberapa masih hidup, ketakutan, dan bentuk tubuh dengan cepat muncul untuk melarikan diri, ingin meninggalkan daerah yang mengerikan ini untuk pertama kalinya. Dan lebih dari itu adalah tubuh iblis yang telah lama terengah-engah, pada pandangan pertama, setidaknya ribuan. Hei, suara yang mirip dengan suara dengungan frekuensi tinggi setelah dimulainya osilator ruang angkasa juga terdengar di antara massa material dan puing yang sangat besar, dan suara dengungan itu berasal dari kapal perang berperingkat bintang sekitar 3.000 km. Kapal perang ini juga menjadi lokasi runtuhnya Battlestar. Hal itu terungkap dari dalam kapal perang. Pada saat ini, suara dengungan terdengar, dan fungsi lompatan ruang angkasa terbuka dengan jelas untuk pertama kalinya. Panggil. Kecemerlangan putih yang kuat membuat hantaman besar, dan dengan cepat mengembun dalam waktu kurang dari setengah saat. Ketika akhirnya menghilang, kapal perang besar berbentuk bintang yang awalnya terbungkus dalam cahaya putih ini tidak terlihat. Memperluas lompatan ruang angkasa, menghilang tanpa suara. Booming, hampir pada saat yang sama, lambung pesawat ulang-alik Dongsu tiba-tiba bergoyang dengan keras, dan seluruh hati Yesuan, yang lengah, tergantung di mata orang buta. Tepat sebelumnya, ketika nyamuk-nyamuk ganas dari benteng luar angkasa bergetar hebat dan mereka akan hancur kapan saja, Yesuan dan Hao Fangfang yang panik. Bergegas ke alun-alun pusat benteng terbang. Ada kapal perang skala besar berbintang 3 km, dan ada suara dengungan di kapal. Ia telah memulai fungsi lompatan ruang angkasa. Selama benteng ruang angkasa runtuh, ia dapat segera memperluas ruang dan dengan cepat melarikan diri. Karena alasan ini, semua pusat kekuatan magis di atas nyamuk pembunuh hampir semuanya berbondong-bondong ke kapal perang, tetapi Yesuan dan Hao Fangfang baru saja saling mendekati. Perisai cahaya energi kapal perang disangga dengan cerdik. Tepat pada waktunya, Yesuan dan Hao Fangfang diblokir dari kapal perang dan tidak dapat masuk. Ada ribuan iblis yang tidak beruntung menemani mereka. Pada saat itu, Yesuan menyadari semuanya dalam sekejap. Jelas, kejutan yang tampaknya tak terduga ini jelas merupakan konspirasi ayah dan anak Zuo Fengtai dan Zuo Licheng, dan mereka tampaknya berhasil. Dengan pikiran ini terlintas di benaknya, Yesuan tidak ragu-ragu, dan pada saat pertama ia mengorbankan lubang di tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa bentuk tubuhnya baru saja masuk ke kabin bagian dalam. Ketika ia ingin menyambut Hao Fangfang, seluruh benteng luar angkasa nyamuk yang ganas itu tiba-tiba akan meledak dan hancur. Pada saat berikutnya, kapal perang besar Zuo Licheng mulai melompat di angkasa dan menghilang seketika. Namun,
Gua Yesuan yang bersiul pada saat ini membuka keadaan tersembunyi dari susunan tersembunyi, tetapi ada terlalu banyak pecahan benteng dan bangkai kapal di sekitarnya. Ada semakin banyak binatang buas yang dikosongkan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun siput itu tersembunyi, itu tidak berarti bahwa mereka benar-benar menghilang. Getaran hebat lambung kapal pada saat ini justru karena dampak gila dari sejumlah besar binatang buas yang dikosongkan. Oleh karena itu, bajingan, hariku, tolong. Tepat saat hati Yesuan tercengang, dia tidak yakin apakah pesawat ulang-alik virtual dapat menahan kegilaan binatang buas yang kosong ini. Ada kekosongan di kapal perang tidak jauh dari sana, tetapi tiba-tiba terdengar raungan marah dan teriakan minta tolong. Hao Fangfang. Saat runtuhnya Battlestar runtuh, pembangkit tenaga iblis, yang belum sempat memasuki kapal perang besar, tewas setidaknya 90%. Aku tidak menyangka dia menjadi salah satu dari sedikit yang selamat yang beruntung. Keberuntungan orang ini benar-benar bukan penangkal umum. Ya Tuhan, dengan pemikiran seperti ini, Yesuan secara tidak sadar berbalik untuk mengikuti prestise, dan pemandangan yang dilihatnya di matanya membuatnya tiba-tiba membuka mulutnya, dan wajahnya dengan cepat menjadi aneh. Oke, tarik saja kata-katanya. Orang ini bukan nasib buruk, itu jelas nasib buruk. Bencana runtuhnya Battlestar runtuh, tetapi ketika jatuh, itu seukuran sekelompok binatang seperti siput. Pada saat ini, itu sedang dihancurkan menjadi awan. Binatang yang kosong itu bertahan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk segera berlari ke depan lubang hitam itu.